Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu dan Saudara-saudara semua tetap berada dalam keadaan yang baik, tetap sehat, dan yang sakit semakin dipulihkan dan sembuh. Melalui edisi Jumat 29 Januari 2021, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui renungan harian dan doa bersama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau ya Allah. Kami menghampiri tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur atas segala bentuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semua kami nikmati dalam keberadaan masing-masing kami. Dan satu hal yang kami aminkan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali rindu untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman kebenaran Tuhan. Terangilah hati dan pemikiran kami ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami, sehingga kami akan merenungkan firman-Mu dan juga akan mengetahui dan memaknainya, serta berkomitmen untuk melakukannya, bahkan meneguhkan iman pengharapan kami dalam menjalani hari-hari yang begitu berat bagi kami, terutama karena pandemi COVID-19. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Ulangan pasal 12 ayat 28 sampai 32. Firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya. Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya." Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Yang disebut berbahagia ialah kita semua yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan dan terlebih-lebih melakukan di tengah-tengah kehidupan. Hati-hatilah, jangan kena jerat. Itulah tema permenungan kita di pagi hari ini lewat bacaan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering membaca atau mendengar ungkapan hati-hati. Ungkapan ini berisi peringatan untuk menjaga sikap hati dan tindakan supaya tidak salah dalam berpikir dan bertindak. Ungkapan ini biasa disampaikan orang tua kepada anaknya atau guru kepada muridnya. Saudara-saudara, ungkapan hati-hatilah juga diungkapkan Musa kepada bangsa Israel ketika mereka hampir memasuki Kanaan. Ayat 29 menjadi peringatan kepada bangsa Israel bahwa jika mereka telah memasuki tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan, dan mereka telah menduduki dan diam di sana,
maka hati-hatilah. Jangan kena jerat untuk mengikuti mereka. Jangan menanya-nanya tentang Allah mereka. Jangan berbuat seperti mereka. Karena apa yang dibenci Tuhan itulah yang dilakukan. Orang-orang Kanaan bahkan membakar anak laki-laki dan perempuan mereka bagi penyembahan Allah mereka. Dan Musa memperingatkan agar menjaga sikap hati dengan berkata, jangan kena jerat untuk mengikuti mereka. Saudara-saudara, menjaga pikiran terhadap sesuatu yang tidak penting, yang tidak baik dengan berkata, jangan menanya-nanya. Juga diperingatkan untuk menjaga tindakan dengan berkata, jangan berbuat seperti mereka. Dalam hal ini menyembah berhala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memelihara sikap hati, pikiran, dan tindakan dalam menyembah Allah perlu dijaga. Hati kita kadang bimbang dengan kuasa Allah ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud, sehingga kita mulai memikirkan hal-hal yang tidak benar. Jika pikiran yang tidak benar itu semakin kuat dalam diri kita, maka akan melahirkan tindakan yang tidak benar pula. Hati-hatilah terhadap keinginan dan pikiran yang tidak benar. Jangan sampai kita terjerat memuaskan keinginan dan pikiran yang tidak benar itu. Karena itu saudara-saudara, tetaplah berakar dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab ketika kita berakar dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh dan tidak akan pernah terjerat oleh keinginan untuk memuaskan keinginan daging kita. Roh Kudus menolong kita untuk hidup yang benar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri kebersamaan dan persekutuan kita di pagi hari ini. Di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami. Allah yang setiawan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam suka dan duka kehidupan. Tetapi Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang menjawab setiap hal yang kami perlukan dalam kehidupan ini. Kami mengangkat puji dan syukur secara khusus di pagi hari ini ya Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami duduk sehat sepikir di sekitar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahwasanya janganlah kami terjerat oleh keinginan daging kami, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi ajar kami selalu berakar dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Pagi ini hamba-Mu datang mendoakan jemaat Tuhan dalam keberadaan mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berkenanlah Tuhan memberkati harapan dan kerinduan serta rencana mereka ke depan, sehingga semuanya boleh terwujud sesuai dengan rancangan Allah sendiri. Lindungi dan sertai dimanapun mereka berkarya, bekerja, melakukan perjalanan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit ya Allah, sehingga mereka tetap aman dalam lindungan kasih Tuhan. Hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kerinduan mereka adalah pulih dan sembuh. Mereka mengangkat doa, mereka berserah kepada Tuhan. Bahkan kami jemaat Tuhan menopang pula dalam doa, dan hamba-Mu saat ini memohonkan belas kasih dan kemurahan Tuhan. Jamalah tubuh mereka ya Allah. Berkati segala perawatan dan pengobatan yang diterima. Berkati perawatan dari para medis, dari keluarga, obat-obatan, makanan, dan minuman. Nyatakanlah semuanya Tuhan menjadi alat-Mu
untuk menyatakan kesembuhan bagi seluruh jemaat Tuhan yang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah. Sehingga tiba harinya mereka akan sembuh, dan kesembuhan itu akan membawa mereka untuk berkumpul bersama dengan keluarga, bahkan melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Berkati pula jemaat Tuhan yang bergumul karena berbagai hal. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan pengharapan mereka untuk selalu meyakini bahwa Tuhan adalah sumber kelegaan dan kelepasan, sehingga mereka akan bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dan tiba juga saatnya mereka akan menikmati pergumulan itu, menikmati kelepasan dan kelegaan daripada Tuhan. Dan berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan, persoalan, dan juga bentuk kehidupan mereka yang lain. Berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sementara bertumbuh dalam perawatan, yang berjuang mencari pengetahuan, yang berjuang mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja, maupun seluruh jemaat Tuhan yang bergumul karena tidak lagi bekerja dan merindukan pekerjaan. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka akan menikmati pertumbuhan dengan baik ke dalam keadaan yang kuat dan sehat, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pekerjaan, bahkan akan mereka aminkan bahwa Tuhan sungguh luar biasa, Allah adalah Maha Kasih. Berdoa untuk seluruh harapan-harapan persekutuan jemaat Tuhan ke depan, yang akan kembali memulai persekutuan baik secara virtual. Tuhan tolong, Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Berdoa untuk beberapa program jemaat yang akan dilakukan dalam sepanjang minggu dan bulan depan, bahkan sepanjang tahun ini. Tuhan bukakan jalan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, walaupun kami saat ini berada dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi tidaklah menjadi penghalang bagi kami untuk terus melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap jemaat Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, juga berdoa terhadap pemerintah yang merupakan hamba-hamba Tuhan. Bersama dengan tenaga medis, Tuhan memberkati, sehingga mereka pun akan mendapatkan kekuatan kesehatan daripada Allah, melaksanakan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Program vaksinasi yang sementara berjalan, Tuhan berkati. Biarlah semuanya menjadi alat dari Tuhan untuk memulihkan keadaan bumi dan dunia ini. Kami memohon lindungan dan pertolongan Tuhan, menganugerahkan kesehatan dan kekuatan bagi kami, sehingga kami akan tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan ini. Berkenan pula memulihkan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19 ya Allah, sehingga tiba harinya wabah ini akan segera berakhir. Seluruh kehidupan kami dalam sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami semua kemanapun kami akan melangkah dan berkarya. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan dan kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama. Kiranya kita tetap dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini, tetap menjaga kesehatan, melakukan protokoler kesehatan, dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.